Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombor. Ya pemirsa, dunia pendidikan sejatinya memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat memastikan dan juga mempersiapkan masyarakatnya untuk menjadi seseorang yang terukur dan terarah dalam berbagai bidang. Karena melalui pendidikanlah maka diajarkan soft skill hingga life skill untuk bisa memberdayakan kehidupan agar dapat memotret aktivitas kehidupan di masa yang akan datang, karena tentu kehidupan di masa yang akan datang penuh dengan kompleksitas dan juga dinamikanya. Lantas pemirsa, di sore hari ini apa yang akan kami persembahkan ke hadapan Anda? Tentunya dengan tema sinergisme, edukasi dan juga bisnis bersama saya Muhammad Azrul Nastion dan rekan cantik saya Gina Febriona. Ya, tentunya selamat datang di Markombor pemirsa, selamat menyaksikan kita bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan di studio ya. Seperti yang Azrul katakan, kita akan bahas tentang sinergi edukasi dan juga bisnis, dan kalau kita lihat memang kedua pilar ini tentunya sangat berhubungan ya. Pasti. Untuk kesuksesan masyarakat ke depan ya. Kira-kira bagaimana sih mengintegrasikan antara edukasi dan juga bisnis agar tentunya terjalin inovasi ke depannya terhadap kita semua. Kali ini sudah hadir bersama kita kedua narasumber, dan langsung saja mungkin saya akan memperkenalkan di samping saya dulu ya Azril ya. Ini kita nggak janjian loh pemirsa ya. Warna kostum, warna baju kita ini memang kebetulan yang sisi sebelah sana warnanya kuning-kuning coklat, tapi sisi sebelah sini tuh warna biru dongker ya. Baik, di samping saya sudah hadir ada Nurse Resitane, Mas Magister Keperawatan, spesialis keperawatan anak ya. Kita berikan tepuk tangannya dong. Selamat sore. Ya, sore Mbak Gina. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya di sebelah sana Baik, ada siapa, terima kasih Azril? Gina atas informasinya, dan pemirsa untuk mempertajam informasi kita telah hadir pula bersama kami seorang entrepreneur yang terhormat, ibunda ataupun kakak kita Juliana Sari. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Memang benar ya, kuning-kuning ya Gina, cerah artinya hari ini. Iya, luar biasa ya. Makanya harus makin semangat nih kita. Sudah bertemu dengan ada Mbak Juliana di sini, seorang akademisi dan juga entrepreneur, serta Mbak Resi yang akan kita bahas tentang topik penting dan juga relevan ya pada sore hari ini. Seperti biasa ya, pertanyaan pertama itu What you wanna tergantung be? Ladies sih. or Kalau sama yang Bang Munir tuh ladies, Bang Munir dulu. Tapi kalau sama Azril gimana ya? Ladies first mungkin. Ladies first dulu ya. Silahkan lah kalau mau jadi yang ladies first. Baik, mungkin aku mau bertanya sama Mbak Juliana dulu ya. Mbak Juliana, kita pengen tahu sebenarnya perjalanan antara edukasi ya dan juga entrepreneurnya seperti apa sih? Boleh dong diceritakan ini seperti apa perjalanannya? Apakah seorang dosen atau memang terus bisnisnya apa? Mungkin itu dulu diperkenalkan, silakan Mbak Juliana. Iya, selamat sore semuanya. Alhamdulillah saya sebelumnya adalah merupakan pegawai ya di satu perusahaan itu di bidang bisnis retail management selama 17 tahun. Ya alhamdulillah diberi kesempatan memang untuk lebih kepada marketing perusahaan, kemudian people development dan service management gitu. Jadi setelah 17 tahun akhirnya saya resign. Alangkah sayangnya setelah 17 tahun masa kerja, apa yang saya dapat dari saat saya bekerja dan pengalaman-pengalaman itu tentunya akan lebih baik bisa di-share ke orang yang membutuhkan gitu. Akhirnya setelah saya resign, saya mengambil kompetensi untuk bidang marketing, service, dan sales yang nantinya akan saya pergunakan sertifikasi itu untuk bisa mengajar. Nah, alhamdulillah juga saya diberi kesempatan untuk mengajar di beberapa bimbingan teknis. Ya, ada beberapa BUMN juga yang saya masuk kelas untuk mengajar teknik komunikasi gitu ya. Ada juga beberapa pelaku UMKM yang sengaja saya diundang. Nah, tentunya apa yang sudah saya dapat ya dan dari pengalaman bekerja itu, kalau tidak ada implementasinya di lapangan kayaknya agak jomplang gitu. Nah, akhirnya saya di 2019 lima bulan setelah saya mendapatkan sertifikasi itu dan mengajar, saya membuka usaha gitu. Artinya secara teori
ya, dan beberapa pendukung dari yang pembuat teori itu saya implementasikan di dalam bisnis. Ternyata itu berjalan gitu, dan baik pula, sehingga sudah berjalan kurang lebih bisnisnya 5 tahun. Wah, luar biasa ya. Tapi ngomong-ngomong bisnisnya di bidang apa ini? Kebetulan saya di bidang kuliner dan minyak herbal. Oh, kuliner dan minyak herbal ya. Ini perjalanan karirnya luar biasa, dan memang benar-benar sekarang sudah menjadi apa ya, dibilang pengajar gitu ya di beberapa acara ataupun undangan seperti BIMTEK dan yang lainnya seperti itu ya. Nah, kalau Mbak Reisa sendiri perjalanan karirnya di bidang edukasi dan juga bisnis itu apa? Boleh dikasih tahu sama kita? Oke, baik, terima kasih Mbak Gina. Jadi diawali dengan saya sebagai dosen, staf pengajar di salah satu kampus di Sumatera Utara ya. Ketika itu di tahun 2020 ada pandemi. Nah, pada saat pandemi ini kan terjadi peningkatan pembelajaran secara daring ya. Ya, makanya banyak platform parenting online yang mengajak saya untuk berkolaborasi, memberikan edukasi tentang perawatan bayi baru lahir, kemudian juga tentang MPASI, ya, makanan pendamping ASI. Selain itu juga materi-materi yang saya ajarkan di online ini juga saya ajarkan ke mahasiswa karena ada di mata kuliah keperawatan anak. Nah, karena banyaknya permintaan nih, jadi kan di platform parenting online ini banyak ibu-ibu sibuk ya, ibu-ibu bekerja yang dia waktu luangnya sedikit gitu, makanya permintaannya, nurse bisa nggak sih buat MPASI yang untuk anaknya gitu. Jadi pagi-pagi dia cukup berikan, karena kan catering MPASI yang terpercaya itu kan lumayan sedikit ya. Kita nggak pernah tahu background orang yang punya usaha itu. Makanya karena adanya permintaan itu, saya mencoba nih di tahun 2021 saya mencoba untuk memulai dengan catering MPASI bahan mentah. Jadi ibunya nanti tinggal masak doang gitu. Nah, ternyata itu masih sedikit rumit kan, karena harus dimasak dulu, karena kan ada membuat tekstur dari MPASI-nya gitu. Jadinya ibu-ibu ini minta nurse langsung yang dikasih ke bayi aja, jadi tinggal angetin terus langsung dikasih gitu. Nah, makanya semenjak 2021 kurang lebih itu MPASI yang saya jual ya, bisnis UMKM-nya sudah mulai yang langsung dimakan. Bukan yang bahan mentah lagi sampai hari ini gitu. So is it relatable with your education and also your business, right? Yes, right. Kak Reisa tanya, saya berbicara ke Kak Reisa dulu ya Gina, baru nanti ke Kak Juliana. Kalau kita melihat bahwa akselerasi terhadap perkembangan bisnis yang Anda lakukan ini tak luput dengan hadirnya pendidikan. How's important education for you? Sangat penting ya pastinya, karena kalau misalnya saya tidak memilih jurusan ini ya, jurusan ilmu keperawatan anak, saya tidak akan terpapar nih dengan bisnis yang akan saya kembangkan. Karena ini semua memang berdasarkan teori terlebih dahulu ya, yang didapatkan dari jenjang pendidikan. Tapi untuk prakteknya kembali lagi kita harus ikut pelatihan. Ya, karena teori saja tidak cukup ya. Kita sebagai entrepreneur nih, seperti yang dibilang oleh Ibu Jul ya, harus ada pelatihan-pelatihan tertentu. Kenapa? Karena kita harus tahu nih praktis di lapangan itu seperti apa untuk mengembangkan suatu bisnis seperti itu. Jadi saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan nih, selain MPASI nih ya Mas Azril, saya juga ikut pelatihan yang pijat bayi. Memang di pendidikan kita dapat, tapi untuk prakteknya kita harus tersertifikasi. Kenapa? Karena kita juga mau meyakinkan customer nih bahwa yang melakukan ini udah melalui uji kompetensi gitu. Baik, sebelum ke Gina pemirsa, saya juga ingin ada pertanyaan. Dari apa yang telah Kak Reisa lalui ini, bisa dikatakan mana teori atau yang praktek is much valuable for you? Dua-dua nih, nggak bisa dipilih. Kenapa? Karena tanpa teori, praktek juga tidak bisa dilakukan ya. Semua berawal dari teori, tapi untuk memahirkannya kita perlu pelatihan atau prakteknya. Karena memang nggak bisa kita pungkiri ya, teori itu nggak seindah pas kita praktek gitu kan. Orang-orang selalu gitu ya. Apa itu teori, susah untuk dipraktekkan gitu ya. Bener nggak sih? Iya.
Tapi tetap dua-duanya memang Sejalan. sangat sejalan dan Iya. penting ini. Tapi gimana kalau menurut Ibu Juliana ya? Kalau tadi kan Mbak Resi katakan bahwasannya memang sinergi ya antara yang sudah diajarkan sama mahasiswa dengan yang sudah dipraktekkan di bisnisnya. Tapi kalau kita lihat Ibu Juliana juga sudah mengambil banyak sekali uji Pasti. kompetensi dan seperti itu. Apakah memang sangat penting ya sertifikasi itu untuk para entrepreneur? Seperti apa, Bu? Iya. Jadi saya sendiri sebelum mengambil sertifikasi kompetensi kemarin, pada saat saya bekerja di perusahaan pun gitu ya, saya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan gitu untuk mengupgrade ilmu saya di bagian yang saya handle gitu. Artinya apa yang saya lakukan itu semua based on yang ada di buku yang saya beli gitu. Artinya sebelum saya mengarah ke sertifikasi kompetensi gitu, nah saya sudah mendapatkannya itu dari buku gitu. Walaupun hanya dalam bentuk buku itu yang mengajarkan saya gitu. Setelah akhirnya setelah saya resign dan saya mengambil sertifikasi, nah saya bertemu dengan orang akademis yang langsung mengajari saya mengenai teknik marketing, teknik service dan teknik sales seperti itu. Wah, luar biasa memang harus sangat penting Bang Azril ya, pendidikan pasti, edukasi dan juga sertifikasi itu penting ya sebelum kita menjalankan bisnis kita supaya semakin lancar gitu ya. Namun sejauh ini apakah ada tantangan ataupun kesulitan ya untuk memulai praktek itu sendiri atau mengembangkan bisnisnya sendiri? Seperti apa? Karena kan kalau tadi kan katanya teori penting, tapi dalam mempraktekkan teori itu seperti apa? Apakah ada kesulitan atau tantangan dari Mbak Resi dulu? Oke, tantangan tuh pasti ada ya, apalagi kan seperti saya selain pengajar juga seorang ibu, seorang istri ya, harus punya manajemen waktu yang benar-benar strict gitu. So you need to classify all the time, right? Ya benar, jadi nggak bisa yang terlalu fokus ke usaha aja, fokus ke ngajar juga karena harus dibagi-bagi waktunya. Jadi harus bisa memprioritaskan waktu, tantangannya di waktu. Kemudian juga lebih ke marketing sih. Karena jujur ya, selama usaha MPASI ini malah yang sering order itu sebenarnya orang yang dari luar kota. Ke Kota Medan gitu. Mungkin dari marketingnya masih sedikit susah sih untuk di sini ya, karena cenderung ibu-ibu ya bisa masak sendiri, nggak sesibuk di kota-kota besar gitu. Jadi memang ke depannya mungkin harus ada pengembangan nih dari bisnis yang saya punya ini. Oke, baik, menarik sekali. Kalau Ibu Juliana seperti apa? Kalau saya sih, kalau tantangan itu udah jelas ya. Jadi dari mulai saya bekerja dulu sampai sekarang saya menjadi entrepreneur. Nah itu tantangan-tantangan itu memang real adanya. Jadi teori yang kita lakukan akan menemukan benturan-benturan gitu. Tapi setelah teori itu ada, ya stepnya ada ya. Misalnya kita membangun satu brand gitu, step-stepnya sudah ada teorinya. Apa sih yang harus dilakukan ketika pertama kita membangun usaha? Nah itu tidak real dengan teori itu udah langsung aja sampai ke tahap 5 misalnya gitu. Pasti per tahap itu ada, oh iya ya ternyata untuk memberikan satu nama aja itu kita butuh edukasinya mengenai story tentang kenapa saya buatnya nama ini gitu. Nah, dan itu banyak dipakai orang. Nah, apa yang mau saya buat identitas unik itu satu nama itu. Memang hampir sama namanya. Nah, pastinya saya butuh logo. Nah, seperti itu ya. Jadi ada benturan dan tahu sendiri sekarang kalau logo yang mau cepat ada aplikasi platform yang bisa kita gunakan. Tapi kalau lagi-lagi kita minus untuk seni ya, art atau kita membuat logo itu gitu, akhirnya ada jiplakan yang sama di tempat yang lain gitu. Jadi benturan-benturan seperti itu masih tahap awal ya. Belum lagi tentang teknik marketingnya. Ternyata ada benturan-benturan terhadap kompetitor gitu, seperti itu sih. Oke, selain kita mengetahui bahwa dengan pendidikan ini akan dapat menciptakan daya tarik tinggi seperti intuisi untuk menaruh seni di dalamnya. Apa lagi yang bisa kita ketahui bahwa bisnis dan juga edukasi ini bisa berbeda dengan orang yang tidak ada bisnis, tidak ada juga edukasinya? Seperti apa menurut Aik? Kalau menurut saya kayak gini,
Ketika seorang akademis ya berusaha untuk ke bisnis, itu benar-benar totalitas niatnya dulu harus dibenerin. Iya, yang kedua adalah passion. Iya, ada nggak passionnya memang untuk ke dunia bisnis? Jangan-jangan gini loh, karena keterpaksaan untuk membuat bisnis ini, kemudian dihandle oleh orang lain yang itu ada proses manajemennya juga gitu. Karena dia tidak mengetahui tentang sistem manajemennya, akhirnya akan kolaps di tengah jalan. Dan itu sayang banget ya. Jadi kalau tidak ada passion untuk ke bisnis, kayaknya mesti dibenerin dulu niatnya. Itu menurut saya. Harus dibenerin dulu niatnya. Lantas pemirsa, bagaimana untuk mencuri start jika seorang educator menjadi business woman ataupun businessman? Kita akan hadirkan usai yang satu ini. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Markombur dengan tema menariknya adalah sinergisme, edukasi, dan juga bisnis. Sebelum ke Gina, saya berbicara kepada Kak Resetana terkait apa yang telah kita bahas ini antara pendidikan dan juga bisnis ini bisa saling menyatu jika melalui proses yang begitu banyak. Salah satunya adalah terkait tentang passion kita. Kalau menurut Anda sendiri Kak, istilah paradigma seorang, kalau menjadi edukasi adalah pengabdian sesungguhnya, sedangkan menjadi businessman ataupun businesswoman adalah pengabdian untuk profitnya. Kalau menurut saya nggak selalu ya Mas Azril, karena jujur aja awalnya saya buka bisnis MPASI ini karena tergerak aja gitu, banyak ibu yang nggak bisa masak. Ya, meskipun ibu bekerja, fenomena itu banyak yang nggak bisa masak gitu. Jadi di situ saya seperti memberikan solusi yang nggak hanya untuk mencari profit gitu. Solusi gimana supaya si adik itu dapat nutrisi yang tepat dari MPASI yang saya buat. Nah, nanti bagaimana cara saya mengabdinya? Karena kan MPASI-nya dijual nih, pasti ada profit. Saya akan mengedukasi ibunya. Jadi selain membeli produk, ibunya juga mendapatkan edukasi dari saya. Misalnya dari pemantauan berat badan, apakah udah sesuai atau belum. Kemudian kalau misalnya nanti adiknya udah besar nih, makanan apa yang tepat. Terus protein-protein apa yang bagus untuk pertumbuhan anak, stimulasi apa yang bagus untuk pertumbuhan anak. Nah itu saya berikan cuma-cuma ke ibu yang berlangganan MPASI saya, seperti itu. Jadi nggak muluk-muluk hanya untuk profit. Bahkan kalau misalnya konsul ke yang lain kan itu berbayar gitu. Tapi saya itu gratis gitu. It depends on the person ya. Kembali lagi ke orangnya Gina. Iya benar. Tapi kira-kira bagaimana nih tipsnya supaya antara pekerjaan dan juga di bidang edukasi sebagai dosen ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya, membagi waktunya seperti apa kalau Mbak Rezi sendiri? Oke, ya benar ya. Jadi kita harus punya manajemen waktu, kemudian menetapkan skala prioritas. Nah, makanya secara pribadi memang bisnis saya ini masih kecil ya, skala UMKM, karena masih keterbatasan waktu. Makanya saya jualan itu masih homemade, by order gitu. Terus untuk pengajar ya ini kan bentuk pengabdian ya. Apalagi saya dulu kan penerima beasiswa ya Mas Azril ya. Saya tahu itu beasiswa apa? LPDP ya, bidik misi ya. Jadi saya merasakan loh saya harus mengabdi gitu. Tanggung jawab yang besar. Bagaimana nih adik-adik nih junior-junior saya di keperawatan khususnya bisa mengikuti langkah ini. Makanya pada saat mengajar ya di kelas, karena bisnis saya ini berkaitan dengan pelajaran di kelas, saya selalu memotivasi. Jadi kepada adik-adik tuh saya menjelaskan bahwa kalian itu nggak hanya jadi perawat gitu. Setuju. Kalian bisa menjadi seorang entrepreneur. Misalnya ya seperti berjualan MPASI ini, kemudian bisa juga pijat bayi, tapi ya harus punya skill. Nggak hanya teori. Makanya tadi saya diskusi dengan Mbak Gina, harus ada pelatihan-pelatihan yang harus diambil supaya bisa berkembang ke depannya untuk meningkatkan kompetensi kehidupan gitu. Iya, berarti secara tidak langsung juga Mbak Rezi mengajarkan apa pengalaman saat bisnis kepada mahasiswa-mahasiswa seperti itu ya? Benar. Wah, berarti ada mata kuliahnya khusus juga yang diajarkan? Ada. Jadi kebetulan saya juga mengisi mata kuliah entrepreneurship di kampus Jakarta. Jadi secara online ya diminta sama fakultas untuk ngajar
mata kuliah entrepreneurship. Oke. Gitu. Oke, saya ke Mbak Juliana nih. Kira-kira bagaimana kolaborasi antara edukasi dan juga bisnis supaya mereka berdua ini tetap sinergi, Berjalan dengan baik, berjalan, terus ada inovasinya supaya makin sukses, makin berkembang gitu ya? Iya. Gimana? Sesuai dengan background saya tadi ya, saya memang lebih banyak berkecimpung di dunia marketing gitu. Artinya saya juga punya usaha, nggak bisa mungkin kalau si Mbak ini masih sementara ya, masih open order. Nah kalau saya kan sudah daily rutin untuk jualan gitu. Ada pengembangan tahap yang tadinya dari PO, akhirnya sekarang autopilot. Jadi saya hadir di sini, saya tetap jualan gitu, tetap bisa diorder gitu. Keren, nah itu semua tadi Mbak passion. Kalau passionnya memang tetap akan menjalankan bisnis ya. Di sisi saya seorang pengajar juga gitu ya. Saya harus memanage bisnis ini bagaimana caranya akan tetap berkembang dan maju gitu. Nah, selain saya juga bisa mengajar juga gitu. Artinya ini juga sejalan gitu. Nah, balik lagi itu semua adalah proses untuk kita mengatur waktu. Bagaimana satu ya kan, saya memposisikan saya juga seorang istri, seorang ibu yang masih ada anak yang harus dalam proses pertumbuhan. Kemudian saya satu sisi juga pengajar yang freelance ya, dan satu sisi juga seorang entrepreneur gitu. Memang betul ada skala prioritas, tetapi dalam hal ini karena saya bergerak untuk lebih di kompetensi marketing, artinya usaha saya tidak bisa berhenti di situ saja, dan dia harus menunjukkan adanya perkembangan gitu. Sampai dengan sekarang alhamdulillah sudah bisa saya lepas karena ada staff yang handle di rumah untuk dia tetap berjualan seperti itu. Oke, penting ya namanya mengatur waktu ya untuk bisa balance antara mengajar dan juga bisnisnya nih supaya tetap terus berkembang sampai sekarang. Bahkan Mbak Juliana juga di sini juga hadir sama kita untuk kasih edukasi mengenai bisnis. Pasti. Tapi jualan juga jalan di rumah Masih gitu ya. jualan. Wah, luar biasa. Gitu. Tadi kita juga udah cobain salah satu produk ya, makanannya enak sekali. Benar sekali Gina. Kalau begitu saya kembali ke Mbak Resi, silakan. kembali untuk mewujudkan perkembangan hadirnya bisnis dan juga edukasi yang berimbang ini Mbak Resi. Kita mengetahui banyak sekali ini problematika yang sering terjadi. Kalau menjadi seorang edukasi biasanya dihadapkan dengan penyampaian teori, penyampaian komunikasinya. Kalau di bisnis ini adalah upgrading with telemarketingnya ataupun cara memasarkannya. Pernah tidak untuk mengubah satu pandangan agar kedua-dua ini pilih salah satu aja? Kalau saya sih dua-duanya berjalan ya Mas. Jadi sambil saya pengajar kan saya keperawatan ya, nggak ada marketingnya, nggak dipelajari di sana ya. Jadi saya belajar di luar. Jadi ikut-ikut webinar nih bagaimana melakukan strategi marketing untuk suatu bisnis. Bahkan dulu saya juga sering ikut pelatihan-pelatihan kayak coaching gitu untuk usaha-usaha yang masih UMKM ya. Nah disitulah saya mempelajari bagaimana kita untuk mengupgrading bisnis kita melalui sosial media. Bisa dari Instagram, TikTok, kemudian WhatsApp ya. Nah saat ini untuk usaha saya ini lebih ke Instagram. Jadi lebih aktif di Instagram dan juga di WhatsApp. Belum terlalu banyak sih untuk strategi marketing yang lain yang dilakukan untuk MPASI ini. Gitu. Oke, untuk tipsnya bagi orang-orang di luar sana, bagaimana untuk bisa mempolakan sukses antara pendidikan dan juga bisnis bagi pemula ini, Mbak? Seperti kami nih ingin memulai. Bagi pemula ya, yang pertama itu kemauan ya. Kemauan ya. kembali. Jadi ketika seseorang udah punya kemauan, maka dia akan melakukan langkah-langkah besar dalam kehidupannya. Begitu juga yang saya lakukan. Jadi untuk sampai ke titik ini bukan hal yang mudah bagi saya pribadi ya, harus melewati ya jatuh bangun ya jatuh bangun lagi gitu, gimana bisa berani nih untuk mengambil keputusan ini, karena nggak semua orang loh pede untuk berjualan. Pasti. Apalagi kalau kita lihat aplikasi yang harus bicara banyak tuh kan, banyak yang nggak pede ya Mbak ya. Banyak yang bahkan kayak malu gitu ya menjadi seorang pedagang ya. Tapi kalau saya dulu memang mungkin ada rasa seperti itu, tapi ketika sudah memberanikan diri, sudah terjun, malah itu menjadi suatu kebanggaan. Gimana seorang dosen tuh bisa membuka
peluang usaha gitu, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, di situ mulai muncul suatu kebanggaan pada diri saya. Nah, karena saya pengajar, ada mata kuliah entrepreneurship juga. Kalau misalnya saya hanya ngomong-ngomong, pasti mahasiswa akan mengatakan, ya ibu teori doang gitu. Nah, ketika saya punya bisnis ya, punya jualan lah meskipun masih UMKM, masih kecil, nah saya bisa lebih pede mengajarkan ke mahasiswa secara real. Ini loh yang bisa kita lakukan sebagai seorang perawat. Ini contoh bisnis yang udah nyata gitu. Wow, menarik sekali. Kita kasih tepuk tangan dong, dia cemerlang sekali dari kedua narasumber kita ini. Karena ada kisah suksesnya juga ya di balik teori-teori yang diajarkan. Ini loh yang sudah berhasil gitu ya. Tapi kalau tadi Mbak Resi sudah kita dengarkan nih Bang Azril ya. Kira-kira pemirsa bagaimana kalau Bu Julian ini ya dalam mengembangkan bisnisnya, apalagi Bu Juliannya sendiri memang fokusnya itu di bidang marketing, kemudian sales ya, dan juga service. Kira-kira bagaimana nih untuk mengembangkan bisnis Ibu Juliannya sehingga sekarang tuh nggak perlu open PO lagi, memang udah daily gitu ya. Kira-kira seperti apa? Nah, kebetulan usaha saya itu sudah daily, tetapi masih dia sifatnya online gitu. Untuk kita bisa bergerak berkembang di dunia digital ya, tidak cukup hanya satu platform yang digunakan. Jadi masing-masing platform itu punya target konsumen sendiri gitu. Jadi ketika kita bermain di Instagram itu lebih kepada untuk branding produk. Nah, ketika kita main di sebelah ya, saya nggak menyebutkannya. Nah, itu butuh effort yang lebih lagi. Ada yang bentuknya live ya, kemudian ada yang bentuknya keranjang kuning. Belum lagi di marketplace yang lainnya gitu ya. Jadi usahakan memang karena kita semuanya proses, apalagi dengan umur saya seperti ini itu tidak gampang ya untuk menerima aplikasi itu bisa secepat sekarang ini gitu digunakan. Untuk live aja misalnya, tidak semua orang akan pede di kamera selama 3 jam itu ngomong terus ya, untuk dia pecah telur gitu ya. Nah, itu ada prosesnya juga. Jadi kalau saya sih lebih kepada nikmati aja prosesnya, tetapi jangan tinggal diam. Nah, tetap lakukan hal-hal sekecil apapun untuk dia ada perkembangan. Jadi kalau misalnya saran saya nih, kalau untuk di dunia digital, lakukan itu tidak hanya di satu platform, tetapi di beberapa platform yang lain. Coba juga di beberapa marketplace yang dia masih bisa ini ya, untuk direct sales gitu. Ada beberapa marketplace yang dia sekarang ini sudah dilengkapi dengan servis pengiriman instan. Nah, coba di situ gitu, dan mereka banyak promo untuk dia menggait beberapa UMKM yang sudah berjualan setiap hari gitu. Apalagi kayak saya jualan kuliner ya. Nah, itu sangat disupport lah oleh mereka gitu. Jadi itu sih kalau saya bilang. Bisa dikatakan menjadi perempuan tangguh merupakan impian bagi hampir semua wanita di dunia dong. ini. Termasuk menjadi pejuang keluarga. Inilah mereka. Tapi sebenarnya sih karena kita nggak bisa diam kayaknya gitu ya, ibu-ibu ya. Jadi kayak bis pengen punya aktivitas lain gitu, tapi tidak melupakan kewajiban kita sebagai ibu gitu, Bang Azri. Tetap memperhatikan anak gitu kan, memperhatikan suami, tapi ada kegiatan-kegiatan lain kan enak gitu ya. Pride juga sama kita. Kalau saya lihat perempuan-perempuan ini bisa dikatakan adalah Wonder Woman. Oh, Wonder Woman. Saya ke Kak Resi lagi. Kalau kita mengetahui bahwa orang yang menggeluti dengan bisnis ini tidak mudah. Dan juga orang yang menjadi pejuang pendidikan ini juga tidak mudah. Bagaimana kalau bisa dikatakan mengelola emosionalnya sendiri untuk bisa sustain dalam kedua ini? Pernah kemudian nggak gitu? Yang namanya manusia pasti ada moodnya down ya, itu pasti ada. Tapi saya ini tipe orang yang nggak mau terpuruk lama-lama. Karena kenapa ya? Karena saya selalu flashback dengan pengalaman hidup saya yang saya rasa itu lebih sulit ketimbang dengan apa yang saya jalani hari ini gitu. Jadi kalau hanya masalah-masalah kecil, misalnya mahasiswa yang susah diarahkan atau misalnya bisnisnya nggak terlalu laku gitu ya, itu menurut saya masih kerikil-kerikil lah dalam kehidupan saya. Jadi ketika saya merasa down ya saya flashback
Terus saya akan mencari nih bagaimana caranya untuk meningkatkan bisnis ini dan juga meningkatkan gimana sih cara mahasiswa untuk lebih tertarik gitu ya dengan perkuliahan. Karena ini yang agak sulit nih sekarang menghadapi generasi-generasi yang saat ini, jujur aja. Ya, untuk mengelola bisnis sendiri, Mbak Rese ini, apa yang perlu untuk dipertahankan? Yang perlu dipertahankan itu adalah konsistensi. Konsistensi dalam bentuk apa? Dalam bentuk produk ya, kualitas produk, kemudian juga iklannya harus konsistensi sebenarnya. Karena sempat saya nggak iklan, itu penjualannya menurun. Tapi ketika saya aktif iklan ya, aktif di Instagram misalnya, itu penjualannya meningkat. Ya, kemudian kita juga bisa sih iklan berbayar. Nah, ketika iklan berbayar itu penjualannya akan meningkat. Jadi itu sih kualitas dan konsistensi kita dalam memasarkan produk. Itu yang harus dipertahankan. Menarik sekali. Kalau dari Mbak Juli sendiri, apa ini yang ingin diberikan pandangan-pandangannya seperti Kak Risa ini? Iya, kalau saya kan memang sudah rutin ya berjualan. Jadi benturan-benturan antara teori dan aplikasinya di lapangan itu pasti ada. Kemudian kalau di teori ternyata tidak sinkron dengan apa yang ada di lapangan gitu kan, otomatis kayak gini. Jadi kalau saya misalnya menemukan satu persoalan, jadi di dalam satu bimbingan ataupun pelatihan yang saya jumpai, nah itu ada ibu-ibu yang memiliki pengalaman yang tidak enak gitu mengenai proses marketingnya dia. Nah kita sebagai akademis gitu ya, bukan berarti gini, kalau saya sudah lebih duluan, bukan berarti saya tidak mendengarkan proses yang dia hadapi gitu. Jadi selaku akademis kita juga harus mendengarkan, kemudian observe terhadap kenapa kejadian itu, nah gitu ya, kenapa dia bisa mengalami kejadian itu, sementara saya dengan posisi yang saat itu seperti itu tidak mengalaminya. Nah kita melakukan observe, jadi tetap kita mendampingi ibu tersebut. Nah itu di sisi akademis. Nah kalau di sisi entrepreneurship, ya kan, jatuh bangun itu, kemudian adanya benturan-benturan itu udah biasa. Ya, saya mengalami 17 tahun untuk membangun satu perusahaan, itu pasti luar biasa benturannya. Yes, gitu. there will be up and down, right? Iya. Dan goyangan itu bukan dari pihak yang kecil ya, tetapi skalanya Asia, bahkan sampai yang internasional gitu. Artinya flashback lagi nih kayaknya Mbak. Kalau yang dulu aja saya bisa, kenapa ini untuk lokal saja saya nggak bisa gitu. Nah itu yang akhirnya memotivasi saya, ayo yuk cari lagi nih. Salahnya di mana, kita observe. Makanya memang kita ngarepin UMKM ini karena ada edukasinya, mereka melakukan yang namanya analisa. Jadi tidak dengan udah deh nggak laku, salahnya di mana, udahlah emang contohnya emang penjual risol di Medan ini 1000 orang, jadi ya udah nggak laku aja, jangan gitu. Cari salahnya. Saya mau buat apa nih? Kenapa risol saya nggak laku? Apa bedanya dengan risol yang lain gitu? Baik, pentingnya untuk merealisasikan antara perencanaan dan juga pengelolaan yang matang. Kami akan hadirkan usai yang satu ini pemirsa. Diminumlah tehnya. Sepertinya kita ngobrol. Ya, pemirsa, sinergitas edukasi dan juga bisnis menjadi topik yang sangat hangat kami persembahkan pada sore hari ini. Tentunya masih bersama saya Azril dan juga Gina ya Gina, untuk membuka ruang pandangan pemirsa lebih dan lebih lagi dengan kehadiran kedua narasumber yang sangat hebat. Pandai dalam pendidikan, pandai juga dalam berbisnis. Iya, keren sekali, kita amazed sebenarnya melihat dua sosok perempuan yang sudah hadir di studio ini pemirsa ya, dan mungkin bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semua untuk bisa terus bersinergi antara edukasi dan juga bisnis gitu ya. Tapi gimana nih, saya mau tanya Ibu Juliana, kan banyak nih masyarakat di Sumatera Utara yang sudah punya bisnis gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah memang mereka harus menempuh jalur pendidikan lagi ataupun mengikuti ujian sertifikasi lagi supaya memang bisnisnya makin berkembang gitu ya? Nah, begitu juga sebaliknya nih, ya, yang pengen buka bisnis gitu ya, apa yang harus dimunculkan
ataupun ide apa sih yang harus dipunya gitu. Kadang-kadang kita bingung bisnis apa yang harus kita buat gitu ya. Iya. Oke, silakan Ibu. Nah, kalau dia masih tahap pemula gitu, saran saya ikut pelatihan-pelatihan untuk pengembangan bisnisnya. Oke. Ya, menaikkan bisnisnya dulu ke jenjang yang lebih baik lagi gitu. Dan dia bisa kayak seperti saya sudah autopilot. Jadi bisa ditinggalkan, tetap berjalan produksinya. Nah, bagi pengusaha yang sudah naik kelas itu saya rasa sayang banget kalau proses dari awal sampai dia akhirnya jadi yang posisi sekarang sudah naik kelas tidak di-sharing dengan orang lain, itu sayang. Tetapi nah, banyak kekurangannya dari sisi komunikasi. Jadi saran saya untuk teman-teman UMKM yang sudah di posisi naik kelas dan biasanya beberapa pemerintahan akan mengundang mereka menjadi sosok yang contoh UMKM berhasil. Nah, disitulah ilmu komunikasi itu dibutuhkan, ya. Bagaimana cara menyampaikan pengalaman, kemudian menyampaikan setiap proses yang dialami dan cara menjawab dari pihak-pihak audiens yang bertanya. Nah, itu ada ilmunya. Setuju. That's why ya memang harus belajar satu sisi untuk ilmu komunikasi, ya, atau public speaking. Iya, nah itu perlu gitu. Nah, di samping itu butuh lagi setelah public speakingnya lulus nih ya. Nah, butuh lagi untuk belajar marketing yang sudah dia jalankan mulai dari awal sampai dia berhasil dengan sekarang. Nah, kiat-kiatnya, nah itu kan perlu sustain ya. Bahkan nanti untuk dia proses expand, kita nggak tahu ya. Mungkin dia akhirnya bisa mencapai ekspor. Nah, itu kan prosesnya ada, ya kan? Nah, ada pelatihan khusus ekspor lagi gitu. Jadi memang harus belajar terus. Ya, tidak ada batasan umur. Kalau saya sih ngomongnya tidak ada batasan umur untuk terus belajar. Benar sekali, agar tidak tergerus dengan perkembangan zaman, hadirnya UMKM baru yang inovatif, maka pelatihan-pelatihan yang telah diinformasikan dari ibunda kita maupun Mbak Juli ini sangatlah penting. Betul. Bagaimana kalau yang satu ini, kalau kita untuk dengar dari seorang wanita cantik penerima LDP ini, apalagi ini yang perlu untuk dilatih selain public speaking skill, selain dari marketing yang harus untuk dikuasai? Is there any criteria? Oke, baik ya. Itu kan untuk mengembangkan bisnis, Mas. Jadi kita harus pelajari juga nih, mau bisnis apa yang akan kita buka. Kalau kita nggak tahu memasak, nggak tahu apa yang mau kita bisniskan, ya nggak akan jalan dong bisnisnya. Jadi kita harus mengkaji terlebih dahulu apa kira-kira yang akan kita laksanakan. Kemudian kita cari pelatihan apa. Seperti kalau misalnya mau usaha bubur bayi nih seperti saya, itu ada pelatihannya, pelatihan PMBA namanya, pemberi makan anak bayi balita ya. Nah, itu ada pelatihan. Kenapa sih perlunya pelatihan ya? Kita nggak bisa kan nge-create bubur yang asal-asalan, karena ini customernya itu bayi loh, balita gitu, yang masih rentan terhadap penyakit ya. Jadi memang yang kita jual itu harus yang benar-benar sesuai standar. Seperti itu. Kemudian apalagi sih yang harus kita kembangkan ya, relasi ya, seperti yang diomongkan oleh Bu Jo. Kita jika ingin berbisnis ya kita harus bisa membangun banyak relasi. Jangan seperti katak dalam tempurung. Ya, kenapa? Karena kalau kita katak dalam tempurung, nanti bisnis kita nggak akan berkembang. Ya, karena untuk mengembangkan bisnis itu perlu bidang-bidang lain. Seperti nanti kita rekrut desain grafis ya. Kalau misalnya ada di platform yang mengharuskan live, nggak mungkin kita live 3 jam ya. Kita harus rekrut orang yang bisa tuh di depan kamera berjam-jam ya. Karena saya lihat sekarang kan ada jasa itu Bu. Ada. Jasa live ya. Setuju, ada. Nah, jadi yaitu komunikasi, relasi, dan pelajari lagi apa yang mau dikembangkan dari bisnisnya. Kalau untuk di pendidikan kita beradaptasi terhadap ilmu-ilmunya, sedangkan kalau kita menjadi bisnis adalah praktisnya. Without practice it doesn't matter, we are going to be failure. Kita akan pastinya gagal gitu. Mbak, untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan yang matang ini, biasanya mengambil idenya dari siapa sih? Ide. Kalau ide itu biasanya muncul seiring dengan pengalaman sih. Nah, ketika kita punya pengalaman nih, kenapa saya bisa
punya bisnis bubur bayi ya, karena pengalaman saya memberikan edukasi seputar bubur bayi, seputar makanan pendamping ASI. Nah, kenapa sih ini nggak saya kembangkan gitu menjadi suatu peluang di mana fenomena saat ini ibu-ibu tuh banyak ibu bekerja. Ya, jadi ibu bekerja ini kan butuh hal-hal yang instan, hal-hal yang bisa membantu mereka ya seperti itu. Makanya tercetuslah bisnis ini. Jadi kita harus belajar dari pengalaman, Mas Azril. Boleh sih kalau kita mau dari pengalaman orang tuh boleh, yaitu dengan rajin membaca. Rajin membaca. Ya, mahasiswa nih harus rajin lah baca jurnal, artikel ya yang berkaitan dengan entrepreneurship gitu. Iya, ini tips yang bagus dari Kak Resi dan Ibu Juliana ya. Apalagi untuk kita-kita yang belum punya bisnis misalnya gitu ya, tapi punya passion tadi yang dikatakan, ya coba dulu dicari ya kira-kira passionnya apa, yang disukai apa, dan tadi tipsnya juga harus coba pelatihan dan yang lain-lainnya gitu ya. Tapi kira-kira gimana Ibu Juliana untuk kedepannya? Apakah memang karir ini dapat terus berkembang di masa yang akan datang? Iya. Tadi udah saya sebutkan kalau usaha saya itu ada dua, ya, satu di bidang kuliner dan satu lagi di bidang herbal. Nah, saat ini saya anggap yang kuliner ini sudah bisa ini ya, bisa ditinggal lah ya, artinya sudah berjalan ya, daily rutinnya sudah kelihatan, average salesnya sudah kelihatan. Kalau untuk peningkatan, memang dalam waktu dekat saya akan finally akhirnya mau buka offline store. Walaupun yang sifatnya masih mini outlet gitu ya. Nah, saya ingin belajar lebih lagi untuk pengembangan herbal. Artinya sekarang herbal ini, sekarang dunia sudah mulai beralih untuk bagaimana menggunakan obat-obat yang bentuknya herbal gitu. Nah, dalam hal ini saya punya produk itu gitu. Nah, saya kepingin produk saya dari Sumatera Utara, dengan menggunakan bahan herbal yang hidup di Sumatera Utara, akhirnya bisa secara internasional dirasakan ya manfaatnya oleh orang-orang di dunia ini. Nah, itu yang kepengen saya. Artinya saya proses nih belajar untuk ekspor. Ya, bagaimana supaya akhirnya diterima. Ya kan, karena ada proses tahap-tahapnya ya, ekspansi ya. Jadi satu nilai produk herbal itu harus diuji klinis. Ya kan, bagaimana nanti akhirnya tidak merusak kulit, kemudian semua umur bisa memakai, kemudian dari sisi wangi, welcome semua gitu ya. Jadi orang akan merasakan itu tanpa gangguan sedikit pun gitu. Nah, kalau kebanyakan yang saat ini lokal, saya masih melihat potensinya itu masih jauh dari ekspor. Nah, that's why saya melihat peluang ini, bagaimana akhirnya nanti minyak herbal khusus dari Sumatera Utara akhirnya bisa diterima oleh internasional. Amin, mudah-mudahan gitu. makin berkembang ya Bu ya. Amin. Jadi memang keren-keren loh, jadi orang sumut produk-produknya sampai ke luar negeri gitu ya. Kalau bisa makin banyak gitu ya pelaku-pelaku MKM ataupun entrepreneur dan juga akademisi yang memang keren-keren seperti Bu Juliana dan juga Mbak Resi. Mbak Resi juga nih kayaknya harus makin berkembang gitu ya. Baik. Oke. Tapi Gina, ini waktu juga akan memisahkan kita beberapa menit ke depan dan kita coba untuk mengajak kedua narasumber kita ini bagaimana untuk bisa meningkatkan kemampuan antara pendidikan dan juga bisnis ini bisa sustain nanti ke depannya meskipun banyak gejolak dan problematika yang dihadapi. Saya mulai dari Mbak Resi. Oke, jadi yang namanya gejolak itu pasti ada ya, apalagi sering bertambahnya perkembangan teknologi, bakalan ada yang pro dan kontra dengan apa yang kita miliki. Nah, disitulah kita harus menunjukkan kualitas. Nah, ketika kita berkualitas ya maka orang akan melihat kita tuh punya value, punya nilai, dan mereka akan tetap untuk berlangganan dengan kita ya. Gitu juga dari segi pendidikan. Bagaimana saya sebagai dosen bisa untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran, mengikuti perkembangan zaman. Karena mahasiswa saya udah pinter-pinter ya, karena udah bisa akses apapun. Nah, apalagi ada artificial intelligence. Benar sekali ya. Sekarang udah banyak yang tugas menggunakan itu. Udah banyak PR, makin banyak PR. Jadi saya harus welcome juga dengan perkembangan teknologi. Tidak takut akan banyak gejolak ke depannya, Mbak? Tentu saja tidak, karena kita harus punya value di diri kita sendiri. Thank you so much. Woman fighter.
Oke, kalau Ibu Juliana seperti apa silakan. Iya, kalau saya pribadi pastinya saya butuh pelatihan yang lebih lagi, Mbak. Ya, karena sesuai dengan zamannya sudah teknologi yang semakin lama semakin canggih gitu ya. Contohnya saja nih di proses untuk herbal ini dulu masih menggunakan hot process. Sekarang sudah mengarah ke cold process. Kenapa? Supaya zat-zat yang herbal yang ada di dalam minyak tersebut tidak hancur dan manfaatnya malah lebih baik lagi gitu. Nah, itu butuh proses ya. Nah, masalah benturan-benturan saya rasa seiring saya sudah berjalan di 20 tahun ini saya rasa itu saya anggap biasa. Baik. Iya. Baik, itu dia menjadi closing statement yang sangat berharga dari kedua narasumber yang telah memberikan corong informasinya terkait tema sinergisme edukasi dan bisnis pada kesempatan Markombur edisi Selasa 16 Juli 2024. Semoga menginspirasi Anda semua yang juga bergerak di bidang edukasi dan juga bisnis atau keselarasan antara kedua belah pihak. Baik, kalau begitu kita berdua pamit undur diri, pemirsa ya. Mudah-mudahan tentunya semuanya bisa terus belajar seperti Ibu Juliana dan juga Ibu Resti ya. Dan kali ini kita di Markombur pamit undur diri. Saya Gina Febriona. Dan saya Muhammad Azrul Nasution beserta kedua narasumber yang sangat hebat ini. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.